Teknologi memiliki sisi baik dan buruk. Bagaimana kita memanfaatkan hal ini untuk kehidupan kita? Di film kali ini, kita bakal nonton sebuah kisah dari pemanfaatan teknologi yang salah. Seperti apa filmnya? Langsung aja ya, kita mulai. Chelsea adalah seorang remaja yang sangat cantik. Ya sudah tentu banyak laki-laki mendekati dirinya. Namun, Chelsea ini agak berbeda. Jadinya justru agak risih didekati sama banyak lelaki. Kecantikan Chelsea sepertinya sudah turun-temurun. Kita bisa lihat nih, ibu dan kakaknya Chelsea sama-sama cantik. Ditambah lengkap karena ayahnya Chelsea adalah seorang tentara. Di hari ini, Chelsea meminta diantarkan oleh ibunya ke sekolah. Pada akhirnya, ia pun diantar oleh kakaknya yang seorang anggota cheerleader. Di sekolah, ia bertemu dengan Mia, temennya yang baru aja jadian dengan cowok bernama Dylan. Mereka pun diajak main ke rumahnya Dylan karena kebetulan orang tuanya Dylan sedang pergi nih ke luar kota. Mia pun ngajak Chelsea untuk ikut. Di rumahnya Dylan, Mia pun langsung digeprek sama Dylan. Lalu tinggallah Chelsea dengan temannya Dylan yang mukanya udah mesum banget. Namun, Chelsea sangat risih dengan penetrasi yang dilakukan temannya Dylan. Keesokan harinya, Mia dan Dylan pun malah menjadikan hal tersebut menjadi sebuah bahan candaan. Di sisi lain, Chelsea ini terus dideketi sama banyak cowok yang tidak ia kenali. Sampailah Chelsea ketahuan lagi memegang HP sama gurunya. Gue agak bingung nih ya sama peraturan sekolah di sono. Main HP nggak dibolehin, tapi giliran cipokan dibolehin nggak tuh? Mia pun menghibur temennya untuk memberikan HP pengganti. Chelsea pun langsung merestore data-data di akun HP-nya tersebut. Singkat cerita, Chelsea pun mulai chattingan dengan seorang laki-laki anonimus yang belum ia kenali. Karena dirinya kurang menggoda, Chelsea pun menggunakan identitas sebagai cheerleader pada laki-laki tersebut. Mereka pun memulai untuk melakukan video call. Namun, muka si laki-laki tersebut kok ngeblur. Ia pun beralasan karena layar HP-nya tuh jatuh berkali-kali, sehingga membuat kamera depannya rusak. Mencurigakan ya. 3 minggu berlalu, hubungan Chelsea dengan laki-laki tersebut semakin akrab. Mereka pun secara rutin teleponan setiap malam. Di sini kita mulai diperlihatkan sedikit wajah dari laki-laki misterius itu cuy. Sampai tibalah di hari Halloween. Laki-laki tersebut mengajak Chelsea untuk bertemu di sebuah pesta. Chelsea pun bersiap-siap dengan berdandan seperti zombie. Ia pun dikagetkan dengan laki-laki tersebut yang menggunakan kostum karakter yang ada di game Plants vs Zombie cuy. Mereka pun meminum sebuah minuman botol yang sudah disiapkan laki-laki tersebut. Namun, sepertinya ada yang aneh dengan minuman tersebut, sehingga membuat Chelsea langsung jadi teler. Dia pun langsung dibungkus masuk ke dalam mobil laki-laki tersebut. Chelsea yang tidak berdaya pun diikat dengan kuat dan HP-nya pun digetok, dihancurin, dan ditinggalin gitu aja. Chelsea mau diapain ya cuy kira-kira? Chelsea pun terbangun dengan keadaan yang terantai dan terikat di sebuah ruangan yang sangat gelap. Bahkan untuk buang air aja, Chelsea harus menggali pasir yang ada di bawahnya. Bener-bener diperlakukan seperti binatang ya si Chelsea. Chelsea pun akhirnya sadar bahwa ia bisa berada di sini karena laki-laki yang ia temui di pesta tadi. Laki-laki itu bernama Brad. Brad memperlakukan Chelsea layaknya seorang binatang. Ia pun harus berebut makanan dengan seekor tikus got. Bener-bener ya cuy. Ternyata ini baru awal dari cerita kelam yang harus dialami oleh Chelsea. Mulai saat ini, Chelsea akan dipanggil dengan nama Sadie. Dan setiap Chelsea menolak dipanggil Sadie, Brad sudah siap menghukum Chelsea dengan berbagai cara. Sehingga Chelsea harus tetap nurut dan mengikuti kemauannya Brad. Akhirnya, ruangan yang gelap itu pun menyala, dan ada seorang perempuan yang berpakaian seperti dirinya. Namun, Chelsea dengan secepat kilat berhasil kabur dari perempuan itu. Setiap pintu, jendela, dan jalan keluar dari tempat itu, semua sudah tertutup rapat, dikunci, dan dipalang dengan kayu. Sehingga sangat tidak memungkinkan Chelsea untuk kabur dari tempat itu. Chelsea pun disuruh membersihkan karpet oleh perempuan itu hingga melewati tangga dan tiba di sebuah kamar.
Di dalam kamar, ternyata juga ada perempuan yang sama seperti dirinya juga. Chelsea dan kedua perempuan itu bernama Sadie. Dan sepertinya mereka terdampar di tempat ini sama seperti Chelsea. Disiksa dan diikat sehingga harus menuruti apapun yang diperintahkan oleh Brad. Selanjutnya, Chelsea pun disuruh untuk membersihkan dirinya dan mandi. Setelah mandi, ia pun diminta untuk mengecat rambutnya menyerupai dua perempuan psikopat itu cuy. Karena tidak punya pilihan, Chelsea pun mengecat rambutnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari kamar sebelah tempat ia berada. Chelsea pun menghampiri kamar tersebut. Betapa kagetnya, di dalam kamar itu ada seorang perempuan yang menyerupai dirinya, namun dalam keadaan yang terluka dan sangat tersiksa. Perempuan itu kaget dan memaki Chelsea dengan kata-kata yang sangat kasar. Selanjutnya, Brad mengalami sakit kepala. Tiba-tiba ia pun flashback dengan melihat saudaranya yang bernama Sadie baru habis mandi. Saudaranya pun dengan sengaja menurunkan handuknya untuk memancing si Brad. Namun, Brad hanya terdiam dan menciut. Ada apa ya sebenarnya? Brad pun turun ke dapur dan menemui salah satu perempuan yang sedang masak. Ia pun pelan-pelan menggrepe-grepe perempuan itu. Sampailah gedebuk. Perempuan itu dijedotin ke meja dapur. Chelsea pun terkaget-kaget dengan suara gedebuk di dapur. Namun, si perempuan itu berhasil menenangkan Chelsea bahwa keadaan akan baik-baik aja, asalkan ia tetap mengikuti protokol yang diberikan oleh Brad. Ia juga memberitahu Chelsea bahwa selalu menyisakan makanan untuk perempuan yang ia temui tadi. Ternyata, perempuan yang terluka itu adalah salah satu dari mereka yang berusaha kabur. Kacau juga ya. Singkat cerita, mereka berempat pun makan malam. Sangat tampak bahagia ya mukanya Chelsea. Setelah makan malam, perempuan yang baik hati itu pun berpamitan dengan Chelsea. Karena ia sepertinya sudah lulus dari Brad. Karena dirinya sudah 3 tahun melayani nafsu dan bermain dengan Brad. Wow, 3 tahun cuy. Selanjutnya, si perempuan itu dibawalah ke ruang bawah tanah. Kok dibawa ke bawah lagi ya? Namun, tiba-tiba kepala Brad tuh jadi sakit lagi. Ia pun teringat saat dia kecil, ibunya lebih menyayangi Sadie dibanding dirinya sendiri. Perempuan itu pun dibawa ke ruang bawah tanah untuk dibunuh dong sama si Brad. Brad pun memperlakukan perempuan itu layaknya sebagai saudara perempuannya. Di mana Brad sakit hati banget karena orang tuanya lebih menyayangi Sadie dibanding dirinya. Brad pun bilang bahwa ia akan senang kalau melihat Sadie mati berkali-kali. Jadi ini cuy ternyata yang terjadi pada Brad. Perempuan itu pun mati sia-sia. Setelah 3 tahun mengabdi pada Brad, pada akhirnya ia pun dibunuh juga. Keesokan harinya, Chelsea ngobrol dengan perempuan yang ada di kamar sebelahnya. Berbeda dengan Chelsea, perempuan ini justru sangat menikmati kehidupannya bersama Brad. Dia bahkan jatuh cinta dong dengan Brad karena ia merasa bahwa Brad lebih memahami dirinya dibanding dengan keluarganya sendiri. Justru dia mengancam Chelsea, jangan sekali-kali ya merebut Brad dari saya. Wadaw cuy. Singkat cerita, Chelsea pun ada di kamar perempuan yang terluka. Ternyata dia ini kabur karena dia nih hamil anaknya Brad. Oleh karena itu, dia ingin kabur dan mendapatkan perawatan untuk anaknya. Namun naas yang terjadi, saat ia kabur, pas banget kegap sama Brad. Ia pun langsung dipukul, ditusuk, dan bayinya pun keguguran. Luka tusukannya pun sudah mulai infeksi dan bernanah. Upaya Chelsea untuk mengganti perban itu pun tampaknya sia-sia. Sampailah pada saat Brad sedang di luar rumah untuk memotong rumput. Ini saat yang tepat untuk Chelsea menyolong obat yang disimpan oleh Brad. Ternyata perempuan ini tuh sangat tahu setiap detail dan kebiasaan yang dilakukan Brad. Ia pun memberitahu Chelsea letak obat yang harus dia ambil. Singkat cerita, Chelsea pun berhasil menemukan obatnya dan diselundupkan pada pembungkus rambut. Namun, Brad sangatlah cerdik. Setiap sudut rumahnya dilapisi oleh karpet bludru, sehingga setiap jejak kaki bisa terlihat pada karpet itu. Sehingga setelah habis melangkah, Chelsea pun harus membersihkan jejak kakinya. Ia pun harus cepat-cepat karena Brad sudah berada di dalam rumah. Brad pun menyadari ada yang janggal nih dengan ruangannya.
Brad pun langsung masuk ke kamar perempuan itu dan langsung ingin membunuh perempuan itu menggunakan bantal. Chelsea yang melihat adegan ini pun malah menawarkan diri untuk melakukan pembunuhan ini cuy. Brad pun sangat terkesan dengan aksi membunuhnya Chelsea. Anjim lah. Brad malah menunjukkan rekaman saat ia membunuh perempuan di awal film tadi. Brad pun meminta pendapat pada Chelsea gimana nih membunuh si perempuan yang satunya lagi cuy. Gokil. Singkat cerita, Chelsea pun malah mengalihkan Brad dengan mengajaknya untuk bercocok tanam. Chelsea pun akhirnya digenjot sama Brad hingga mukanya Brad jadi berantakan. Chelsea pun merasa sangat hina dan kotor sehabis digenjot oleh Brad. Ditambah lagi, ia juga habis membunuh orang itu. Gokil banget ya asli. Karena depresi, Chelsea pun memutuskan untuk menelan semua obat yang habis dia colong. Dengan harapan dia nih mati dan menyusul perempuan itu cuy. Tapi dia nggak mati-mati. Yang terjadi selanjutnya, Chelsea dan perempuan yang satu lagi memperebutkan hatinya Brad. Chelsea pun bilang ke perempuan itu kalau Brad sangatlah gila. Brad membunuh 2 perempuan lainnya. Tapi si perempuan itu malah ngeyel. Akhirnya, Chelsea pun mengajak perempuan itu untuk melihat rekaman pembunuhannya Brad. Namun, ketahuanlah sama si Brad. Perempuan itu pun dikunci di kamar dan Chelsea diikat lalu digerek ke bawah tanah. Chelsea pun meminta tolong pada perempuan itu untuk membantu dirinya. Sedangkan Chelsea terpojok di bawah tanah bersama Brad. Brad pun sempat flashback dengan masa lalunya. Jadi, Brad membunuh ibunya sendiri. Karena tahu ibunya dibunuh, Sadie pun lebih memilih bunuh diri menyusul ibunya daripada harus hidup bersama psikopat. Hal inilah yang membuat Brad menjadi 100% psikopat. Lalu terjadilah perkelahian final antara Brad melawan 2 orang cheerleader jadi-jadian. Brad pun ditrisam sama 2 perempuan yang sangat berani ini. Singkat cerita, Brad pun berhasil dikurung di bawah tanah dan mereka pun secepat kilat membuka pintu rumah cuy. Namun, Brad berhasil kembali lagi melawan mereka. Sampailah Chelsea menggeprek kepalanya Brad berkali-kali hingga fatality. Mereka pun berhasil kabur dan meminta pertolongan warga sekitar. Film ini pun berakhir dengan Brad dibawa ke rumah sakit jiwa dan mulai dihantui oleh arwahnya Sadie. Film ini menceritakan bahwa belakangan ini nih banyak sekali kasus orang hilang ataupun pelecehan seksual yang berawal dari kencan online. Oleh karena itu, kita nih sebagai netizen harus berhati-hatilah apabila ada orang atau anonimus yang tiba-tiba berpura-pura baik menghubungi kita. Misalnya mengajak kita jalan, memberi kita hadiah, memberikan pinjaman, ataupun lain-lainnya cuy. Khususnya sih lebih ke perempuan kali ya, karena korbannya lebih banyak perempuan. Semoga kalian bisa mendapatkan makna positif dari film ini ya cuy. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, gua cabut, dan sampai ketemu di video berikutnya.